Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nurul Duha, Nurul Hikmah Mursalim, dan Rini Anggriani Radi. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas mengenai Muhammadiyah dan perannya pada pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladia di kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafaul atau berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya ihsul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita. Selanjutnya yaitu tokoh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya merupakan putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah ia menamatkan pendidikan dasarnya di suatu madrasah dalam bidang nahwu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta, ia pergi ke Mekah pada tahun 1890 dan menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Setelah seorang gurunya Syekh Ahmad Khatib, sekitar tahun 1903 ia mengunjungi kembali ke Mekah dan kemudian menetap di sana selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, yang pertama ia telah bertukar nama dengan Haji Ahmad Dahlan. Tak berapa lama kemudian ia menikah dengan Siti Walidah, putri Kiai Penghulu Haji Fadil. Semenjak ayahnya wafat, ia menggantikan kedudukan ayahnya dan diangkat oleh Sri Sultan menjadi khatib Masjid Besar Kauman Yogyakarta dan dianugerahi gelar Khatib Amin. Di samping jabatannya yang resmi itu, ia menyebarkan agama dan menyebarkan agama di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, ia naik haji untuk kedua kalinya pada tahun 1903. Sekembali dari haji yang kedua, ia mendapat sebutan kiai dari masyarakat. Semenjak itu, di mana-mana ia terkenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah seorang alim yang luas ilmunya dan tiada jemu-jemu ia menambah ilmu dan pengalamannya. Di mana saja ada kesempatan sambil menambah atau mencocokkan ilmu yang telah diperolehnya, Observatorium Lembang Pehamiyah datangi untuk mencocokkan tentang ilmu hisab. Ia memiliki keahlian dalam ilmu tersebut. Perantauannya ke luar Jawa pernah sampai ke Medan. Pondok pesantren yang besar di Jawa pada waktu itu dia banyak mengunjunginya. Peran Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan Islam. Nah, peran Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia, peran tersebut dapat dilihat dari tujuan utama didirikannya Perserikatan Muhammadiyah, yaitu berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan agama Islam yang
telah bercampur dengan animisme, dinamisme, dan unsur-unsur sejenis lainnya. Nah, Muhammadiyah juga menyebarkan pengajaran agama Islam yang murni, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Sahih. Nah, sebagai upaya untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni maupun ide-ide pembaharuan yang lain, secara umum kegiatan Muhammadiyah dapat dibedakan dalam 4 hal. Nah, yang pertama yaitu menyelenggarakan sekolah sendiri yang mengajarkan ilmu maupun seperti sekolah lain ditambah dengan ilmu agama Islam. Yang kedua, yang dilakukan Muhammadiyah untuk menyebarkan agama Islam adalah mengadakan kursus agama Islam dan propaganda dalam bentuk pertemuan-pertemuan informal sebagai kelanjutan dari kegiatan kelompok pengajian yang telah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran Islam dan ide-ide pembaharuan dilakukan dengan cara mendirikan, memelihara, membantu penyelenggaraan tempat berkumpul dan masjid yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama Islam. Yang terakhir yaitu Muhammadiyah melakukan penyebaran pengajaran Islam melalui tulisan sesuai dengan perkembangan dalam bidang pendidikan dan penerbitan pada waktu itu. Nah, dari keempat peran tadi dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran Islam sebagian besar adalah melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, terlepas dari mengembangkan pendidikan Islam secara modern dalam bentuk sekolah yang bersifat formal. Muhammadiyah juga mengembangkan pendidikan Islam secara non-formal, di antaranya kursus bahasa Arab dan agama Islam, pengajian rutin, pemeliharaan dan memakmurkan tempat-tempat ibadah seperti masjid, surau dan musholla, serta menerbitkan buku-buku dan majalah keislaman. Kemudian konsep pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah sebagai amal soleh profesional telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pendidik pada pendidikan Muhammadiyah. Pengembangan pendidikan Muhammadiyah mampu melaksanakan konsep amal soleh profesional ini. Didirikannya pendidikan Muhammadiyah dilandasi oleh motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Secara sangat luas, Al-Quran menjelaskan perbedaan antara mereka yang berilmu dengan mereka yang bodoh, yang mendapatkan petunjuk dengan yang tersesat. Yang kedua, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah mengandung makna bahwa pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia mengantisipasi berbagai tantangan ke depan yang tidak memerlukan titik tumpu pengembangan yang strategis. Konteks ini, dua titik tumpu utama yang dijadikan andalan proses antisipasi, yaitu upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan pendidikan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah dioperasionalkan oleh Majelis Dikdasman Muhammadiyah dengan menuangkannya dalam 5 kualitas output pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, yakni yang pertama, kualitas keislaman. Keislaman adalah ciri khas dari pendidikan Muhammadiyah. Ia merupakan dasar dan tujuan dari cita-cita dalam proses pendewasaan manusia yang digagas oleh Muhammadiyah. Yang kedua, kualitas keindonesiaan. Kualitas ini berkaitan dengan rasa kebanggaan peserta didik. Rasa kebanggaan akan tumbuh bila setiap warga negara mematuhi hukum dengan lebih mengedepankan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang ketiga, kualitas keilmuan. Kualitas keilmuan adalah tingkat kemampuan peserta didik menyerap pengetahuan yang diajarkan. Yang keempat, kualitas kebahasaan.
Kualitas kebahasaan adalah memiliki keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang terakhir yaitu kualitas keterampilan. Kualitas keterampilan merupakan kemampuan atau keterampilan mengoperasionalisasikan teknologi, khususnya teknologi informasi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.